Dulu deh, salam 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 dulu deh. Kita senggolan yuk, senggolan yuk, senggolan yuk. Tak 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 tak. Oke. Tes. Kok tempatnya beda sama di sekolah ya? Tinggi banget ya. Izin Bapak Ibu sekalian. Iya tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Lagi sama Abi Umi ya. Kan biasanya kayak kalau lagi kajian marah-marah. Sekarang boleh nggak dimarahin? Oke. Tapi nggak boleh ngadu sama emaknya sama bapaknya. Oke? Oke. Kayak mau galak, terus yang galak nanti dikasih hadiah. Mau nggak? Oh, mau. Masya Allah. Anak salih-salihah. Masya Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kak Yogi tadi hampir nangis juga ya, soalnya Kak Yogi kenal sama teman-teman dari tahun lalu ya Ustazah kalau nggak salah ya. Dari tahun lalu melihat teman-teman yang berkembang begitu luar biasanya. Dan Kak Yogi paham banget tadi suara hati dari ayah, dari abinya Abiyu ya, yang Masya Allah, Kak Yogi aja ngeliat teman-teman seneng banget. Ya, Kak Yogi hampir nangis. Tapi karena banyak bapak-bapak sama emak-emak di sini, Kak Yogi nggak jadi nangis, ya kan? Malu ya. Terus Kak Yogi udah nggak boleh nangis. Ntar aja nangisnya diganti pakai kentut. Udah, nggak boleh. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, sudah sarapan atau belum? Sudah, Masya Allah, luar biasa ya, penampilannya keren. Dan itu yang Kak Yogi rasakan dari sejak awal Kak Yogi ketemu sama kalian waktu kita kajian, ya kan? Pas Kak Yogi kajian sambil marah-marah, yang pada kajiannya gitu ya. Kak Yogi melihat anak-anak yang terdidik dengan adab yang begitu baiknya. Kak Yogi merasakan suasana ustazah yang sangat ngemong. Tahu ngemong nggak sayang? Yang sangat perhatian sama anak kecil. Itu luar biasa. Sebab ada juga orang tua kalau ngelihat anak kecil nangis, nangis saja kerjaannya. Ada orang tua yang ngeliat anak kecil buang air di celana, malah bilang, dasar, buang air kecil harusnya jangan di celana, tapi di kamar mandi. Ada yang gak betah adik-adik. Tapi luar biasa, Masya Allah, kalian dapat rezeki dimana kalian tinggal sehari-hari bersekolah bersama ustazah yang sayang sama kalian. Jujur ya, sayang gak sama ustazahnya? Sayang. Siapa yang sayang sama ustazahnya? Masya Allah, kalian adalah bentuk cinta yang gak akan pernah bohong. Ngomong-ngomong, sekarang kan udah lulus nih. Betul. Nanti abis ini sekolah apa lagi ya? SMP? SMA? Oh, habis ini sekolah SD, S2, bukan S-doger. Ya, siapa yang habis ini mau lanjut sekolah ke SD? Coba aku lihat yang paling good job. Siapa yang mau lanjut sekolah SD? Mau semuanya emang? Oh, bulan bintang sudah ada SD-nya atau belum ya? Belum ada. Semoga Allah mudahkan ya, siapa tahu ntar jadi gedung yang tinggi.
Terus nanti ada sekolah SD-nya ya. Masya Allah. Nah teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, siapa yang sudah duduk rapi ya? Cek dulu. Rapi, belum senyum. Masya Allah. Kayak gini mau kasih tahu sebuah kabar yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Loh, salah. Apa yang benar? Oh, Al-Qabarah. Salah lagi. Coba kasih tahu Kak Yogi. Ustazah, ini izin boleh diambil ya? Siapa yang bisa ngasih tahu Kak Yogi apa nama suratnya? Oh iya ya, Al-Baqarah. Kasih tahu Kak Yogi nama. Iya, siap. Nanti kita pilih yang duduk rapi ya. Apa nama suratnya sayang? Al-Baqarah. Jadi ada sebuah kabar dari Allah. Kata Allah, wa ilqala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah mau kasih tahu kepada para malaikat. Allah kasih tahu kepada para malaikat yang selalu siap ya Allah, yang selalu taat sama Allah. Yang kata Allah Azza wa Jal, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat dikasih tahu sama Allah, baik ya Allah. Nah, saat itu Allah bilang kepada para malaikat, ya, kata Allah kepada para malaikat, hei malaikat, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, aku mau menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu apa ya? Apa? Ih curang, kau udah tahu duluan sih. Siapa yang ngasih tahu teman-teman? Udah tahu sendiri. Beneran? Siapa yang sudah tahu artinya khalifah? Sekarang ikutin kayak gini dulu ya. Lomba duduk rapi. Hop. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ikutin kayak gini ya. Ini. Pinternya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau jadikan manusia sebagai khalifah. Nah, kayak ini mau kasih tahu dulu. Para ulama tafsir menyebutkan khalifah itu artinya pengganti dan pemimpin. Jadi arti secara bahasa sayangku pengganti. Artinya Allah menjadikan manusia sebagai pengganti untuk melestarikan bumi. Ya, terus para malaikat berkata, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, emangnya manusia yang mau dijadikan khalifah, padahal kan manusia itu sukanya merusak ya Allah. Manusia itu sukanya menyakiti ya Allah. Kami kan selalu bertasbih kepadamu, kami kan selalu mensucikanmu. Apa kata Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Akhirnya jadilah manusia turun ke muka bumi. Siapa manusia pertama yang ada di muka bumi?
Ya, nah, kami mau tanya dulu sebentar. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Teman-teman, benar atau salah? Benar, Masya Allah. Nabi siapa sayang? Nabi Adam yang akhirnya turun. Nabi Adam alaihi salam. Ya, saat pertama Nabi Adam punya anak. Ya, yang disebutkan dengan nama, ada yang tahu nggak? Hawa itu kan istrinya. Terus ada anaknya itu loh. Loh kok Khadijah? Manusia. Itu yang katanya Qabil sama Habil. Walaupun nama Qabil dan Habil ini kata para ulama diambil dari kisah-kisah bukan Islam. Tapi untuk memudahkan ya, ada Qabil, ada Habil. Terus ada yang berantem teman-teman. Terus ada yang meninggal. Nah, bingung yang satu. Aduh, ini meninggal ya, terus mau diapain? Kemudian Allah menurunkan 2 ekor burung gagak. Burung gagaknya berantem. Yang satu mati, yang satu Masya Allah pinternya. Jadi yang satu burungnya mati, terus digali sayang lubangnya. Oh, begitu ya caranya. Nah, apa yang Kak Yogi mau kasih tahu? Setiap Allah Azza wa Jalla menurunkan manusia di suatu tempat, Allah akan memberikan dia petunjuk agar nanti selamat lagi pulang ke negeri akhirat. Di mana tempatnya? Surga. Teman-teman mau masuk surga enggak? Masya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Woi, Masya Allah. Ya, akhirnya adik-adik, setiap ada pengganti alias khalifah, Allah berikan setiap mereka nabi dan rasul agar mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ada Nabi Nuh yang kaumnya ternyata nggak mau belajar seperti kalian. Akhirnya nyembah apa coba? Nyembah apa? Nyembah patung, nyembah kuburan. Betul banget. Betul, semuanya betul. Lomba duduk rapiha. Ternyata abis itu Nabi Nuh ngajakin kaumnya, ayo kita semua menyembah siapa? Terus Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Kaumnya malah ketawa-ketawa, kan ini kapalnya. Nabi Nuh malah diketawain. Nuh, dasar emangnya kita di dekat lautan, masa malah bikin kapal? Aneh-aneh aja. Ternyata setelah kapalnya jadi, apa yang terjadi teman-teman? Aku mau tanya dulu apa? Siap Mumtaz. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang tidak mau ikuti petunjuk Nabi Nuh semuanya tenggelam. Oh, iya. Kemudian nabi-nabi berikutnya, ada Nabi Ibrahim dan ada Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti sehari-hari kalian semangat begini ya. Masya Allah, luar biasa. Kalian mau belajar lebih lagi. Ya, datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kala itu? Dulu sebelum Nabi Muhammad ada seorang kaya raya. Bukan Korun. Itu namanya Asep. Gak ada. Asep orang Bandung sayang. Bukan
bukan Asep. Itu namanya. Kalau dikasih tahu ya, dihafalin ya, ikutin kayak Yogi ya. Amr. Amr. Yang semangat mana ya? Amr. Bin Luhai. Amr bin Luhai. Oke, satu semangat. Yang lagi ya. Duduk rapi dong. Aku juga duduk deh. Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai ini seseorang yang kaya raya banget adik-adik. Duitnya banyak banget. Dia juga baik hatinya. Sampai suatu ketika dia jalan-jalan ke negeri Yaman, terus dia melihat, kok orang-orang menyembah patung ya? Wah, kayaknya patung ini keren nih kalau aku bawa ke kampung aku. Akhirnya patungnya dibawa. Kata Amr bin Luhai, wahai kaumku, dengarkan aku ya. Aku melihat orang-orang menyembah patung. Ayo kita ikutan menyembah patung. Keren loh. Karena kaumnya ini cinta sama, namanya lupa lagi tadi. Amr bin Luhai. Karena cinta sama Amr bin Luhai tanpa ilmu, akhirnya, baik wahai Amr, kita akan menyembah patung. Akhirnya satu persatu ikuti. Nah, berganti generasi demi generasi. Ini kakeknya nyembah patung. Terus kakeknya meninggal. Ada cucunya yang tadinya kecil jadi gede. Ya, terus langsung menyembah patung. Terus cucunya jadi kakek. Kakeknya meninggal. Terus meninggal lagi, ada cucu lagi. Ada cucu lagi, jadi kakek lagi. Ya. Terus yang kecil lagi jadi kakek lagi. Kecil lagi jadi kakek lagi. Sampai ternyata semua bangsa Arab menyembah apa? Menyembah patung. Sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuknya sayangku? Nabi diajarin, hei, jangan sembah patung. Ucapkanlah la ilaha. Masya Allah. Sabita semangat ya. Kamu semangat gak Sabita? Wih, luar biasa. La ilaha illallah. Akhirnya ada yang marah-marah. Masa aku disuruh menyembah yang gak kelihatan sih? Aku dari nenek moyang aku dulu, nenek-nenek aku dulu semuanya nyembah patung. Enak aja sekarang disuruh ngikutin Muhammad. Akhirnya teman-teman, ada orang yang mau masuk Islam dan ada orang yang tidak mau masuk Islam. Yang tadi mau kasih tahu sama teman-teman, ternyata Allah Azza wa Jal menempatkan kita di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai orang yang melestarikan bumi dan punya tugas untuk beribadah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Teman-teman kalau berdoa mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Teman-teman kalau sholatnya untuk siapa? Untuk Allah ya. Teman-teman doa, ya Allah, semoga habis bagi rapot aku diajak liburan. Ya, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah ya kan? Ya Allah, semoga habis bagi rapot aku sama Abi, sama Umi, sama keluarga bisa pergi umroh. Ya, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah ya. Itu tugas kita sayang. Maka adik-adik yang semangat belajarnya,
Karena Allah di muka bumi ini menyuruh kita untuk ibadah, dan kalau sudah tahu ajarkan orang lain. Sebutin satu hadis yang pernah adik-adik pelajari di sekolah BBSD. Hadis apa? Satu aja. Coba kasih tahu. Oke. Oke, boleh menuntut ilmu. Apa hadisnya? Masya Allah, itu hafalan ada di hati berarti ya. Abi Umi aja pasti, waduh, anak aku udah hafal, aku aja belum ya. Luar biasa, jazakillah khair. Baik, Masya Allah, hatinya bersih banget ya anak-anak ya. Langsung keluar hafalan hadisnya. Itu bukti ibu dan ayah sekalian keseharian mereka ya. Masya Allah sayang. Itu yang sudah adik-adik tahu, nanti kasih tahu sama orang lain. Ajak orang-orang, ayo semangat menuntut ilmu. Soalnya kalau menuntut ilmu, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutin belajarnya, semangatlah seperti ini ya. Adik-adik, pesan Kak Yogi, jangan kotori hatinya. Mana hati teman-teman? Nih ya, kata Allah yang bisa masuk surga itu yang hatinya bersih. Kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih, semangat belajar, sayangi orang lain, sembahlah siapa sayang? Allah. Itu tugas teman-teman di muka bumi. Belajar terus. Tadi siapa aja yang mau lanjut ke sekolah SD? Jadi mau tanya siapa aja? Yoh, oh banyak ya, tapi yang rapih dari tadi aku mau kasih ke Sabita. Biasanya Sabita kalau lagi kerja semangat ya. Oke, betul. Atau lagi yang rapih lagi sambil senyum. Ya udah, satu kesini lagi. Lomba duduk rapi. Ya Allah. Ingat ya, pesan Kak Yogi, tugas kita di dunia untuk ibadah, semangat belajar, sayang sama orang tua. Jangan males-malesan lagi. Kalau di BBCS, kok BBCS? Yang mana? Oh, oh ya, kalau sekolah di SCBB, BBSD. Kalau di BBSD kalian semangat, maka di jenjang sekolah berikutnya semangat juga ya. Kalau dibangunin sama Abi, bangun, ayo sholat subuh. Siap. Bangun, ayo kita ke sekolah. Siap. Mandi pakai air es. Salah. Mandi pakai air kopi. Mandi yang semangat berangkat ke sekolah. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga acaranya menyenangkan dan Kak Yogi nggak mau lama-lama. Tadi Kak Yogi udah bilang, Ustazah aku nggak mau lama-lama soalnya ntar kalau lama-lama anak-anaknya bosen, soalnya anak-anaknya udah capek. Ya nggak? Capek nggak? Bener ya, nggak capek ya. Kalau nggak capek kita kajiannya nyampe besok, nyampe ntar sore. Oh jangan, kalau dikasih hadiah aja mau nggak? Masya Allah, anak salih-salihah. Masya Allah, ingat ya pesan Kak Yogi, kita tugasnya jadi khalifah, pengganti orang-orang terdahulu dan menjadi pemimpin yang baik di muka bumi ini, sehingga semua orang bisa menyembah Allah dengan cara yang benar dan cara yang baik. Ajarkan ilmu-ilmu yang udah didapatkan dari siapa? Dari ustazah yang Allah berikan sama kalian. Jadikan ilmunya bermanfaat,
Semangat terus. Siapa yang sayang sama ayah ibunya? Masya Allah. Siapa yang mau disayang sama Allah? Kok sedikit banget ya, coba kayak lihat lagi deh. Siapa yang mau disayang sama Allah? Siapa yang mau disayang sama ibu? Siapa yang mau disayang sama ayam? Siapa yang mau disayang sama ayah? Masya Allah, hilang sama ayahnya. Ikutin kayak dia. Ayah. Ih, kurang kenceng ah. Ayah. Ibu. Yang ganteng. Yang cantik. Yang baik. Makasih ya atas segala kebaikan. Maafin aku ya yang belum baik, yang kadang nakal, yang kadang ngeselin. Doain aku ya, semoga aku jadi anak baik. I love you, ayah dan ibu. Ya, insya Allah. Bilang sama ayahnya, berani ya, insya Allah Ta'ala. Mubarak insya Allah Ta'ala. Kayaknya udah ya, kayak Yogi juga udah capek. Kayak Yogi mau terbang dulu, boleh apa enggak? Boleh. Kayak Yogi mau terbang. Buat yang rapi satu, terbang lagi. Yang gujang dua. Aku mau terbang lagi, aku mau terbang lagi, aku mau terbang lagi, aku mau terbang lagi. Hop. Yang terlihat gunjok semua, yang rapi. Nih aku mau kasih satu, aku mau kasih dua, ke tengah dulu. Nah, siapa yang belum dapat lagi, ada nggak? Udah, nanti dikasih sama ustazanya insya Allah ya. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan. Pesan Kak Yogi sekali lagi, ingat kita jadi seorang khalifah yang baik, yang taat sama Allah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Barakallahu fiik. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan. Makasih kepada ayah bunda. Sedikit Kak Yogi bukan menasihati, tapi sama-sama menyuarakan isi hati sebagai orang tua. Ya, ini adalah harta terbaik kita, ayah bunda sekalian. Ini investasi termahal yang dimiliki. Kalau ayah mungkin hobi mobil atau hobi motor, suka modifikasi. Kalau ibu mungkin suka sesuatu yang menyenangkan hati. Ibu perhatikan dan ayah perhatikan apa yang ada di hadapan kita hari ini. Mereka adalah investasi sesungguhnya yang wajib kita modifikasi sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "Iza mata banu Adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau kita sudah meninggal, maka kita nggak ada lagi transferan pahala kecuali dari 3 arah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ada ilmu yang bermanfaat. Dan waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di luar sana kehidupan kita itu sebagai orang tua cukup melelahkan, ya. Tapi tahukah kita bahwa kelelahan itu hilang sirna pada saat kita berjumpa dengan anak-anak kita, ya. Tanpa kita sadari bahwa mereka adalah sumber
kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Maka jadikan beliau-beliau ini sebagai seorang teman. Karena percaya deh Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita nih adalah teman yang tidak akan pernah menyakiti, ya, teman yang tidak akan pernah hasad sama kita, teman yang gak akan pernah gibahin kita, teman yang gak akan pernah menyakiti hati kita. Siapa mereka? Anak-anak yang ada di hadapan kita. Ya, maka berikan perhatian yang lebih, modifikasi anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Rabbul Alamin. Modifikasi anak kita supaya mereka berhias dengan akhlak yang baik, taat kepada Sang Penciptanya, dan yang pasti sama-sama punya visi dan misi yang sama untuk bisa istirahat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum Ustazah, aneh pamit dan terima kasih buat adik-adik. Sampai ketemu di lain kesempatan ya sayang ya. Kalau nanti kalian kunjungan kajian ke SD-SD, kalian bilang, "Kak, aku dari sekolah SCBB." Salah lagi, kasih tahu lagi dong. BBSD. Makasih ya sayang ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.